Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng telah menjelajahi alam semesta selama hampir 100.000 tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan binatang bertanduk emas lainnya. Uniknya 10 dari mereka adalah kesatria. Belasan binatang raksasa bertanduk emas mendekat dengan kecepatan tinggi. Suara mereka yang menggema terdengar nyaring dan jelas. Selamat datang di rumah, wahai saudaraku. Versi binatang tanduk emas milik Lo Feng bersama dengan temannya Tremble tidak punya pilihan selain mendekati mereka. Tremble berkata dengan suara pelan, "Aku telah melaksanakan perintahnya untuk membawanya ke sini. Sekarang kalian semua sudah ada di sini. Aku akan menyerahkan semuanya kepada kalian." Lo Feng kemudian dikelilingi oleh sekelompok binatang bertanduk emas yang semuanya cukup hangat dan ramah. Aku adalah kesatria kipas, aku adalah kesatria ukiran gunung, dan aku kesatria emas Mircapto. Setiap binatang bertanduk emas memperkenalkan dirinya. Setiap nama sangat berbeda karena semua binatang bertanduk emas ini memiliki bagian yang adil dari perjumpaan hidup mereka. Saat mereka menjelajahi alam semesta, mereka telah memilih nama untuk mengidentifikasi diri mereka. Itu bukan hal yang aneh, karena para kesatria sering memiliki nama yang berbeda. Menghadapi sekelompok kesatria binatang bertanduk emas yang semuanya dipenuhi dengan antusiasme, Lo Feng hanya bisa membalas, "Aku adalah kesatria Feng Emas," katanya. "Selamat datang kembali. Sangat jarang seseorang kembali ke aliansi untuk pertama kalinya setelah mencapai level kesatria. Adikku, mampu mengolah dirimu sendiri secara mandiri hingga mencapai tingkat kesatria. Bakatmu sungguh mengagumkan. Dengan bantuan aliansi kami, kamu akan menjadi lebih kuat." Lo Feng si tanduk emas mendengarkan, membalas dengan tanggapan sesekali. Dalam hati, ia menikmati suasana ini. Rumor mengatakan bahwa aliansi binatang luar angkasa sangat misterius, pikir Lo Feng. Secara internal, mereka semua sangat bersatu. Kemudian, mereka berangkat menuju gunung dewa luar angkasa yang jauh. Lo Feng dan belasan binatang bertanduk emas terbang bersama di angkasa. Namun dalam hati ia merasa khawatir. Berdasarkan apa yang Tremble katakan padaku, di Space God Mountain, semua yang tersembunyi akan terungkap. Apakah aku juga akan terungkap? Lo Feng juga menyadari bahwa wilayah aliansi binatang angkasa ini berada di bawah kendali makhluk paling mulia, yaitu leluhur. Namun tidak ada jalan keluar sekarang. Lo Feng bertanya, "Jika aku bertemu dengan Universe Master dari klan kita, yang manakah Master itu?" "Ada sejumlah Universe Master yang penasaran denganmu," salah satu dari mereka menjawab. "Tapi pertama dan terutama, kamu harus bertemu dengan 2 master yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kami. Mereka adalah Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Kami binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan yang dicirikan oleh kemampuan yang kuat," kata kesatria kipas dengan bangga. Untuk 12 garis keturunan puncak, masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 Universe Master. Namun, ras bertanduk emas kami memiliki 2 master. Master Tanduk Emas adalah Universe Master paling senior dari ras bertanduk emas kami. Sementara Master Xuanmi baru diangkat 1000 abad yang lalu. Lo Feng mendengarkan dengan patuh. Saat mereka terbang, mereka terlibat dalam percakapan sambil mempertahankan kecepatan 100 kali cahaya. Dengan sangat cepat mereka tiba di tujuan mereka.
Lo Feng menatap gunung itu dengan seksama, tetapi yang dapat dilihatnya hanyalah gunung tak terbatas yang ditutupi dengan batu-batu hitam pekat. Itu bukan batu hitam biasa, melainkan rona yang menyerupai lubang hitam, memancarkan rasa hampa, seolah-olah setiap batu mewakili lubang hitam. Gunung Dewa luar angkasa sangat luas tak terlukiskan dan terbagi menjadi banyak wilayah. Ini ria angkasa. Ini adalah pertama kalinya Lo Feng merasakan ria angkasa di sini. Tempat-tempat dengan ria ruang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi. Salah satu binatang bertanduk emas menjawab. Begitulah cara leluhur memungkinkan kita untuk pergi ke tempat-tempat berbeda dengan cepat. Namun ada banyak tanah terlarang yang tidak memiliki ria ruang. Ayo ikuti aku. Kita akan pergi ke istana Master Tanduk Emas. Kadang mereka berteleportasi, tetapi kadang mereka maju dengan normal. Pola ini berlangsung selama 6 menit, dan akhirnya mereka tiba di aula istana yang menjulang tinggi. Istana ini tingginya sekitar 60 juta mil. Istana ini memancarkan aura yang mengintimidasi, yang langsung membuat Lo Feng mengambil keputusan. Ini seharusnya adalah harta karun sejati tipe istana terbang. Ada beberapa binatang bertanduk emas undying yang terbang dan bermain satu sama lain di lapangan terbuka di depan istana. Ketika mereka melihat Lo Feng si tanduk emas mendekat, setiap orang dari mereka memandang dengan mata penuh rasa ingin tahu. Semua orang tahu jumlah binatang bertanduk emas di aliansi binatang luar angkasa sedikit. Hampir semua orang saling mengenal, namun tidak ada yang tahu pendatang baru ini yang dibawa oleh selusin kesatria. Para binatang bertanduk emas undying itu berbicara satu sama lain dengan nada berbisik. Mungkinkah ini pertama kalinya dia datang ke aliansi? Aura tubuh dewanya sangat kuat, lebih kuat dari tubuh dewa banyak kesatria lainnya. Di sisi lain, kesatria emas merek Kapto, kesatria kipas, dan para kesatria binatang bertanduk emas lainnya membawa Lo Feng langsung ke pintu istana. Masuklah anakku, terdengar suara menggelegar dari dalam. Lo Feng si tanduk emas merasakan getaran mengaliri di nadinya. Kesatria kipas dan yang lainnya masuk bersama tanduk emas Lo Feng. Kami di sini untuk memberi penghormatan pada Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Lo Feng mengangkat kepalanya dan melihat di atas sana berdiri seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan sayap raksasa yang ditutupi oleh baju bersih bersisi. Makhluk ini sangat menakutkan. Makhluk itu sedang menatapnya. Di sebelah kirinya berdiri seekor binatang bertanduk emas lainnya. Ia mengenakan baju besi merah tua. Di aula besar hanya tersisa Lo Feng dan 2 Universe Master. Master Tanduk Emas menunduk dan berseru dengan suara nyaring. Sungguh tubuh dewa yang kuat. Kamu menjelajahi alam semesta sendirian dan mencapai apa yang kamu miliki sekarang. Sungguh tak terduga. Kamu bahkan sebanding dengan sejumlah Universe Master, kata Master Xuanmi dengan suara yang lebih lembut. Lo Feng si tanduk emas mendengarkan dengan patuh. Di permukaan, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dia hanyalah seorang undying. Pertama, tubuh dewanya memang kuat. Kedua, hukum ruang angkasa mengambil logam, kayu, air, api, dan tanah sebagai hukum tertinggi. Jadi dia dianggap sebagai seorang kesatria ruang angkasa. Tubuh dewa dapat dengan mudah memanifestasikan diri mereka menjadi salah satu dari 5 elemen. Untuk mencapai level seperti sekarang, kamu memang luar biasa, kata Master Tanduk Emas dengan mata gembira. Aku sedang berdiskusi dengan Universe Master lainnya tentang bagaimana kita bisa melakukan beberapa pelatihan unik untukmu. Dengan bimbingan aliansi, kamu memiliki harapan besar untuk menjadi Universe Master. Master Xuanmi yang berdiri di samping Master Tanduk Emas mulai tertawa. Jika kamu menjadi Universe Master, maka ras binatang bertanduk emas akan memiliki 3 Universe Master.
kita akan menduduki peringkat pertama di 12 garis keturunan bersama dengan binatang Ciuhe. Binatang Ciuhe, salah satu dari 12 garis keturunan puncak. Lo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati dia mendesak pelan. Gunung Dewa Luar Angkasa menyimpan banyak warisan dan barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, kata Master Tanduk Emas. Untuk meningkatkan garis keturunan darahmu, teknik penguatan tubuh dewa atau teknik penguatan jiwa, semuanya tersedia. Master Tanduk Emas menatap Lo Feng dan melanjutkan. Token warisan dewa dari sekolah dewa leluhur, token warisan umum, dan bahkan token warisan dewa binatang juga pasti tersedia untukmu. Sebenarnya, token warisan umum berbeda dari teknik penguatan lainnya hanya karena memiliki serangkaian teknik tambahan yang kuat dan unik. Lo Feng mengerti apa yang ingin dijelaskannya. Dia ingat bahwa token warisan umum catatan iblis terdiri dari dua aspek. Satu adalah teknik penguatan jiwa, dan yang lainnya adalah teknik rahasia catatan iblis. Aliansi Hong juga memiliki teknik penguatan tubuh dewa dan teknik penguatan jiwa. Namun ini membutuhkan kontribusi, dan Lo Feng memiliki cukup banyak untuk ditukarkan. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah dua dan menguasai teknik tersebut. Itulah sebabnya Lo Feng bermaksud untuk terlebih dahulu mendapatkan papan logam hitam keempat sebelum kembali berlatih. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi tiba-tiba menoleh untuk saling memandang. Lo Feng juga merasakan ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua master itu. Anakku, leluhur memiliki perintah. Suara Master Tanduk Emas bergema keras. Dia memanggilmu. Master Tanduk Emas melangkah maju, melangkah turun dari tempatnya berdiri. Lo Feng benar-benar ketakutan. 9 negara adikuasa itu tergolong negara adikuasa karena mereka memiliki seorang Trugat, seperti pendiri dojo kapak besar di antara ras manusia. Meskipun Lo Feng berasal dari ras manusia, dia masih belum pernah bertemu dengannya. Satu-satunya Trugat yang pernah dia temui adalah Guru Shou Sanke. Dan sekarang dia akan bertemu dengan makhluk terhebat di aliansi binatang luar angkasa. Master Tanduk Emas melangkah ke lantai dan berjalan ke sisi Lo Feng. Jangan khawatir dan jangan takut, kata Master Tanduk Emas menatap Lo Feng dengan lembut. Ada banyak kesatria dalam aliansi kita, tetapi kebanyakan dari mereka belum bertemu leluhur. Namun kamu akan diterima oleh leluhur tepat setelah kamu kembali ke sini. Kamu cukup beruntung. Kemudian Master Tanduk Emas mengendalikan Lo Feng dengan manipulasi waktu dan ruang di sekitarnya dan terbang keluar seperti seberkas cahaya, diikuti oleh Master Xuanmi. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi berjalan di depan, diikuti oleh Lo Feng. Mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Ini adalah gunung leluhur, kata Master Tanduk Emas perlahan. Ini adalah harta karun sejati yang luar biasa. Memang benar, kata Lo Feng. Dia dapat merasakan energi yang berasal dari gunung leluhur yang membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Namun itu masuk akal, karena harta karun sejati yang digunakan oleh seorang Trugat pastilah sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari menara bintang, itu jelas jauh lebih kuat daripada Sungai Seribu harta karun milik pemimpin kota kekacauan primal. Mereka tiba di kedalaman gunung leluhur tak lama kemudian. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi menundukkan kepala mereka hampir bersamaan untuk menunjukkan rasa hormat. Lo Feng melihat pada kejauhan, dan saat itulah dia melihat tubuh lembut yang redup muncul perlahan. Kepala raksasa muncul dari gunung. Kepala itu tampak seperti kepala naga, tetapi di atasnya terdapat 9 tanduk seperti mahkota. Kepala itu sendiri panjangnya ribuan mil, dan sebagian cakarnya terlihat di hutan yang jauh. Lo Feng dapat melihat bahwa ada 9 jari di cakar itu. Meskipun ia hanya dapat melihat sebagian kecil dari leluhur, ia berspekulasi bahwa ia memiliki panjang puluhan ribu mil. Leluhur, kata Lo Feng bertanduk emas sambil menundukkan kepalanya. Leluhur itu mengangkat kelopak matanya dan melirik Lo Feng. Apakah ini bakat luar biasa?
yang menurutmu layak untuk aliansi kita? Ya, jawab Master Xuanmi dengan hormat. Master Tanduk Emas mengangkat kepalanya. Meskipun anak ini baru saja kembali, dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Selain itu, Master Bintang Api memberitahu kita sebelumnya bahwa anak ini mampu merebut salah satu komponen pedang Sungai Luo. Meskipun kita tidak peduli dengan komponen itu tetap menunjukkan kekuatannya. Lo Feng si Tanduk Emas menundukkan kepalanya. Komponen pedang Sungai Luo, dia telah menukarkannya dengan Sungai 9 Harimau. Kalian berdua bisa pergi dulu, kata leluhur. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi pergi. Kepala raksasa leluhur menatap Lo Feng. Lo Feng tetap berdiri di satu sisi. Hebat sekali dirimu, menghabisi kesatria pedang iblis, kata leluhur. Lo Feng mengerti bahwa leluhur telah mengubah sepenuhnya hukum operasi di tanah ekstremis, dan tentu saja tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia berkata, leluhur itu hanya keberuntungan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipuku, wahai manusia? Suara leluhur bergema di seluruh ruangan. Lo Feng akhirnya dikenali. Tidak heran kamu tak tertandingi dalam ras manusia, kata leluhur perlahan. Lo Feng, kamu manusia, bukan makhluk angkasa. Kamu tidak dapat memperoleh sumber daya rasku. Lo Feng bertanduk emas memasuki cincin dunia, dan tubuh Musa muncul menggantikannya. Leluhur pasti sudah tahu tentang tubuh Musanya, karena tanah ekstremis berada di bawah kendalinya. Lo Feng kembali ke wujud manusianya dan memberi salam. Leluhur, aku terperangkap di tanah ekstremis secara tidak sengaja, dan aku tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa berkeliaran, dan aku dituntun ke sini. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku melakukan transfer jiwa pada tubuh binatang bertanduk emas saat aku lemah. Tolong maafkan aku. Kampung halamanmu hampir hancur oleh binatang bertanduk emas, kata leluhur. Beruntunglah kamu melakukan pemindahan jiwa. Memang kamu tidak bermaksud datang ke sini, jadi aku tidak peduli tentang itu. Lo Feng terkejut dengan wawasan leluhur. Bahkan di antara manusia, hanya sedikit yang tahu tentang apa yang terjadi di bumi dengan binatang bertanduk emas itu. Bagaimana leluhur tahu tentang hal itu? Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, kata leluhur perlahan. Sebaliknya, kamu datang ke sini karena gurumu Shou Sanke. Shou Sanke lebih menghargaimu daripada murid keduanya, yaitu Kaisar Api. Dia memintaku untuk membuka pusat aliansiku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu berusaha, akan ada imbalan. Gurumu Shou Sanke telah membayar harga yang cukup. Kamu mengikuti jalan dewa binatang di alam semesta. Aku yang terbaik dalam membudidayakan makhluk agung mengikuti jalan dewa binatang. Adapun sekolah dewa leluhur, mereka hanya tahu sedikit tentang dewa binatang. Binatang angkasa adalah pewaris dewa binatang. Lo Feng menjadi lebih terkejut. Aku telah membuka tempat terpenting aliansiku untukmu. Aku yakin kamu bisa memahaminya. Ia menatap Lo Feng. Namun jangan berpikir itu mudah. Gurumu telah membuat persyaratan. Bahkan jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan itu, kamu akan terjebak selamanya. Lo Feng mengedipkan matanya. Shou Sanke memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Leluhur mengamati Lo Feng. Menurut pendapatku, kamu tidak akan mampu melakukan itu, bahkan setelah miliaran tahun. Aku bahkan bertaruh padanya bahwa jika kamu berhasil dalam 100.000 era atau 100.000 abad, aku akan memberimu serangkaian harta karun sejati yang paling cocok untuk mereka yang mengikuti jalan dewa binatang. Namun jika kamu gagal, gurumu akan memberiku harta karun sejati yang paling hebat. Sekali lagi, leluhur menatap Lo Feng. Dari matamu, aku tahu bahwa kamu bertekad dan percaya diri, dan aku tahu bahwa kamu selalu membuat keajaiban. Namun kamu akan putus asa saat mengetahui persyaratan gurumu. Aku bahkan berpikir bahwa kamu akan terjebak selamanya, kecuali jika kamu bersedia menghancurkan diri sendiri dan pergi. Lo Feng mengepalkan tinjunya.
Masuklah, suara leluhur menggelegar. Aku yakin kamu tidak akan berhasil dalam 100.000 era. Lo-Fong langsung menghilang. Di mana aku? Lo-Fong melihat sekeliling dan melihat pohon-pohon dan tanaman yang menjulang tinggi. Dia melesat ke udara dan melayang di atas hutan. Jauh di langit, dia mengamati sekeliling. Sekilas ada dataran luas di kejauhan dari hutan ini. Dalam pandangannya, dia hanya bisa melihat dua wilayah yang luas. Ada banyak jenis patung dewa binatang alami, dan masing-masing memiliki kehadiran yang menakutkan. Seolah-olah dewa binatang yang sebenarnya hadir. Di mana aku? Kata Lo-Fong lagi. Leluhur aliansi binatang angkasa mengatakan kepadaku bahwa dia akan memberiku akses ke tanah terlarang dari aliansi dewa binatang angkasa. Apakah ini tempatnya? Tiba-tiba wajah Lo-Fong berubah karena terkejut. Tidak, ini kecepatan waktu. Dia baru saja terhubung dengan tubuh aslinya di bumi melalui kesadarannya. Dan dia segera menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam kecepatan waktu antara ruang yang berbeda di mana kedua kesadaran itu berada. Besarnya perbedaan ini sangat besar, dan hal itu membuat Lo-Fong sangat terkejut. Baru 1 detik berlalu di alam semesta asli, namun Lo-Fong telah menghabiskan 10.081 detik di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana rasio kecepatan waktu bisa dilebih-lebihkan? Lo-Fong merasa tidak percaya. Itu berarti menghabiskan 10.000 tahun di sini hanya akan menghabiskan 1 tahun di alam semesta asli. Bahkan jika aku mampu membeli istana waktu dari ras manusiaku, yang normal dapat mempercepatkan kecepatan waktu hingga 10 kali lipat atau beberapa lusin kali lipat. Bagi mereka yang memiliki percepatan 10.000 kali, manusia tidak akan memiliki istana waktu seperti itu. Suara tua bergema di seluruh tempat. Lo-Fong, ini tubuhku yang lain, kata leluhur. Tempatmu sekarang adalah alam semesta yang hanya dimiliki oleh aliansi binatang angkasa milikku. Dan di sini, tepat di tengah-tengah alam semesta ini, terdapat sektor dewa binatang. Ini adalah tempat khusus untuk melatih makhluk-makhluk agung di antara para dewa binatang. Ini adalah wilayah terlarang aliansi binatang angkasa milikku. Bahkan para jenius aliansi binatang angkasa milikku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Gurumu Shou Sanke sangat bersedia jika menyangkut dirimu. Dia bahkan mendatangiku secara pribadi untuk meminta bantuanku. Tetapi aku ragu-ragu kamu akan berhasil dalam 100.000 abad. 100.000 abad di sektor dewa binatang hanyalah 10.000 tahun di alam semesta asli. Bolehkah aku bertanya permintaan apa yang Guru Shou Sanke minta padamu? Lo-Fong mendesak leluhur untuk menjawab. Apa yang perlu aku capai untuk bisa keluar dari sini? Dia memberikan permintaan sederhana. Leluhur itu menatap Lo-Fong lalu berkata, kalahkan aku baru kamu boleh keluar. Mata Lo-Fong membelalak. Leluhur tersenyum. Aku akan mempertahankan kekuatan dan tenagaku pada tingkat yang sama-sama dengan tubuh dewamu. Tubuh dewaku akan menggunakan kekuatan yang sama seperti milikmu. Jadi, jika kamu mampu mengalahkan tubuh dewa yang serupa seperti milikku, kamu akan mampu keluar dari sini. Jangan khawatir, kata leluhur. Gurumu telah memberimu secercah harapan. Ia tersenyum lagi. Lo-Fong menghela napas lega. Mungkin permintaan itu tidak terlalu keterlaluan. Entah kamu makhluk undying, kesatria, atau universe master, tubuhku ini akan tetap berada pada level tubuh dewa seperti milikmu. Leluhur meyakinkannya. Aku juga akan bertindak sesuai dengan level pemahaman hukummu. Semakin meningkat, semakin banyak teknik yang bisa ku gunakan. Leluhur masih tersenyum sambil melanjutkan. Itulah sebabnya aku pikir kamu tidak akan dapat berhasil. Bahkan jika kamu memiliki waktu ribuan tahun. Hanya ada 2 jalan, lanjut leluhur. Untuk menjadi seorang kesatria atau universe master atau apapun, jangan berpikir lagi. Saat kamu kehilangan fokus untuk mencoba meningkatkan pemahaman hukum, jumlah waktu yang kamu perlukan dan gunakan akan terus terakumulasi. Dari undying hingga kesatria puncak,
Pemahaman hukum ini saja akan memakan waktu lama, membuatnya semakin tidak mungkin bagimu untuk berhasil dalam 100.000 abad. Kamu hanya memiliki dua jalan. Menjadi Universe Master tertinggi ada jejak kemungkinan untuk menjadi Undying yang menciptakan teknik utama seorang Universe Master. Ada juga jejak kemungkinan Lo Fong merasa tidak berdaya. Tidak mengherankan jika leluhur yang berdiri tegak di puncak alam semesta berani mengambil risiko seperti itu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Sektor Dewa Binatang terbuka untukmu, kata leluhur. Kamu dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Leluhur itu tertawa lagi lalu menghilang begitu saja. Oke guys, sampai sini dulu dan jadi sekarang Lo Fong dipilih ya, diberikan pilihan mau jadi Universe Master dalam 100.000 abad atau menjadi seorang Undying dengan teknik yang setara langsung dengan Universe Master tertinggi. Oke, pilihan mana yang bakal Lo Fong ambil teman-teman untuk mengalahkan leluhur dari binatang angkasa ya? Ditunggu di next episodenya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.